Podcast ini paling enak dengerin waktu kalian sedang santai atau sedang chillin, rebahan di rumah nggak ngapa-ngapain nih kan, gabut. Enak dengerin podcast ini. Atau buat kalian yang sedang OTW kantor di mobil, bisa kalian dengerin podcast ini juga. Atau buat kalian yang sedang pergi kemana tahu naik ojol, bisa dengerin podcast ini juga. Atau buat kalian yang ya nggak ada kerjaan lah intinya, malah bisa dengerin podcast ini lah. So guys, kali ini gue bersama dengan teman-teman gue bakal ngobrolin tentang hal yang akan kita laksanakan, yaitu new normal. So bagaimana keseruannya? Check it out. Kita mau apa nih? Mau bawa tema apa? Yang lagi anget aja Sama tema normal. aja. Oh ini lagi di-record ya? Lagi. Ada bacaannya anjir, recording. Iya. Di record lu masukin YouTube lu belum? Podcast dong, bikin podcast. Iya. Iya. Yang lihat cuma 4 orang. Gua, Damdam, Bahi, Parit tuh 5 tuh. Tiap hari aja tuh liatin tuh. 5 kali sehari, dikali 365 hari itu berapa kali? Anjir. Iya. Gitungnya kejauhan banget lu, gitungnya lu. Udah, mau apa dulu nih? Kita ini apa? Rasis dah. Mau rasis atau mau new normal nih? Kalau rasis kita ntar new normal aja deh. Punya Indonesia. Ini normal aja. New normal aja. Ntar baru sambungin ke rasis. Oh ya udah. Masalahnya kalau di sekitar kita rasis tuh jarang gitu. Jarang gimana? Ada. Bah, banyak banget. Di lingkungan aja kan. Rasis banyak tapi nggak kelihatan kalau nggak kelihatan ya caranya. Banyak aja. Kalau di kita mah rasis antara pribumi sama bangsa Cina lah pokoknya. Nggak Cina sih, semuanya pokoknya di luar Indonesia dah pokoknya. Papua anjir. Oh iya. Itu BEM-nya apa ya, Manokwari atau apa gitu yang ditangkap dituduh makar. Oh, yang bendera itu bukan? Nggak paham gua kasusnya kayak gimana, tapi dia ditahan 10 tahun diduga makar. Yang kapan itu? Udah baru minggu ini kalau nggak salah. Oh. Saya bro, siapa tuh yang mulai? Bro di normal ya anjir, udah lanjut Rit. Rit. Kickstarter dulu, ayo, yes. Udah kan gini, new normal nih kayak apa ya? Proses kita. Mana sih lu harusnya ngerti dulu cuy. New normal tuh apa? Udah baca belum materinya? Yes sih. Oh, nggak usah baca lah, lanjut aja. Anjir. Ya, santai. New normal itu kan kayak gimana ya, kalau menurut pandangan itu kayak proses menuju apa, kehidupan baru. Tatanan yang baru. Kehidupan baru yang nggak ini apa sih? Nggak umum, pokoknya nggak biasa. Udah, ya nggak biasa. Kayak apa, kan kita selama ini kan hidup kayak komunikasi secara langsung gitu kan, kontak sosial banyak. Aduh, Minum. Apa anjir? Woi, suara lu patah-patah woi. Makan. Seriusan patah-patah ini? Tadi. Lanjut. Iya ada. Loh, si Torik mau masuk itu? Ya udah lanjut. Ya udah. Nanti sambil ngomongin nanti join nanti. Iya, nanti dia ada di sini. Masuk di ya. admit. Masuk Iya terus. Aduh, nggak baca kayak gini nih. Ya udah dah, pokoknya pendapat masing-masing dah gimana dah tentang new normal. Bagi kalian gimana dah? Coba Ri, gimana Ri, menurut lu new normal gimana? Lu asal nembak gua mulu. Ya udah, siapa aja. Ya nggak apa-apa. Satu-satu. Ya, apanya dulu? Apanya maksudnya? Ya new normal kan misalkan kayak kehidupan lu kalau misalkan sebelum new normal sama setelah new normal gitu lu. Terus menurut lu juga gimana gitu, apa namanya, kebijakan-kebijakan nantinya setelah ada new normal gitu. Soalnya kan politik itu kan juga berhubungan dengan apa namanya new normal ini, dari kebijakan-kebijakannya gitu. Nah, menurut pandangan lu gimana tuh dari sisi politiknya? Menurut pandangan gue ya, menurut gue
Nggak ada. normal dilakuin sekarang nih, itu pasti udah dipikirin sih sama pemerintah saat sekarang. Bukannya cuma kan ada yang beredar kabar kalau normal tuh asal-asalan. Jokowi itu cuma ngasih apa sih namanya, ngasih kebijakan asal-asalan ya kan. Kalau menurut gue ya nggak ada anjir yang kayak gitu. Maksudnya semuanya udah pasti dipikir matang-matang, apalagi sekelas negara anjir, pasti dia udah punya tim nasihatnya lah, tim ahlinya atau apa, pasti udah dipikir matang-matang. Nah, yang buat jadi perbincangan kan pasti ada berbagai faktor yang dipertimbangin. Nah, yang jadi permasalahannya kan dia lebih mentingin faktor yang mana yang dipertimbangin untuk normal ini kan. Makanya banyak perdebatan kan, ada yang bilang kita tuh belum siap new normal karena masih tingkatnya masih banyak, tingkat apa sih yang kena COVID-nya masih tinggi. Terus ya itu berarti dia nggak ada yang dia korbanin untuk yang satu hal yang dia bisa pertahanin gitu. Yang gue pernah dengar dari siapa ya gitu ya. Jadi tuh pemerintah tuh berusaha buat ada dua pilihan dia untuk mempertahankan ekonomi atau mempertahankan kehidupan manusia gitu. Sedangkan ini tuh saling bersinggungan. Nggak bisa lu dua-duanya. Ketika lu mempertahankan si manusia ini, tapi ekonomi lu anjlok, ya sama aja nanti ujungnya bakalan malah chaos gitu. Nah, itu. Lu tergantung itunya sih tergantung kita menyikapinya gimana. Tapi menurut gua ya untuk sekarang ini normal terlalu gegabah sih. Lihat titiknya belum nurun tapi udah dipaksain. Sedangkan lu lihat sekarang kebijakan yang dikeluarin tuh nggak ada yang sejalan gitu. Lu ngerasa nggak sih Indonesia tuh bukan terpecah-pecah nggak jelas anjir. Setiap daerah punya kebijakannya sendiri, nggak ada satu arahan gitu loh. Nggak ada satu arahan. Misalnya gue jadi presiden nih, gue satu arahan semua Indonesia tuh harus gini daerahnya. Ini tuh yang satu PSBB, yang satu enggak, yang satu lockdown, kan nggak jelas. Misalnya satu lockdown nih selesai, terus yang satu nggak ada lockdown, sama aja ntar yang satu kesini nggak ada selesainya anjir, nggak ada tegas itu yang semuanya sama rata harus kayak gini. Itu nggak jelas, makanya perlu ada yang sesuatu yang semuanya jalan barengan gitu loh, ada kayak keterikatan gitu, semuanya jadi kayak ada sistem yang jelas itu loh, dari pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, terus pusat gitu loh. Ya, salah logikanya, presiden ngomong normal, tapi ada beberapa daerah yang dia bilang masih perpanjang PSBB. Anjir, kestabilan politiknya gimana anjir? Gak ngerti gua. Berarti menurut lo si Jokowi ini nggak tegas dong dari pendapat lo? Kayaknya menyatakan itu. Nggak gini. Gue nggak pernah nyerang itu ya, individu ya. Kalau lo ngomong satu individu kan, ngomong Jokowi kan berarti individu kan. Gue ngomongnya pemerintahan sekarang aja lah. Ya pemerintahan sekarang menurut gue ya nggak jelas anjir mau arahnya kemana. Ya berarti kan dari kebijakan. Ya berarti kan si Jokowi ini nggak tegas dong. Misalnya nyuruh A, nggak bisa ngikutin sama bawahannya. Enggak sih, maksudnya bukan gitu sih. Maksudnya si Jokowi ini dengan adanya kebijakan new normal gini sebenarnya urgensinya itu kemana, ataukah emang dia ditekankan sama kepentingan sesuatu, emang apa pure itu kebijakannya dia sendiri gitu? Atau misalkan ada pihak-pihak sesuatu yang menekankan dia untuk new normal gitu kan? Karena kan kayak lu bilang tadi, kalau misalkan new normal itu kan kita harus hidup berdampingan ya istilahnya. Kalau misalnya kayak kita nggak bisa terus-terusan nih nggak beraktivitas karena corona gitu. Ya mau nggak mau kita harus mengubah tata hidup kita sendiri kan. Nah, berarti kalau dilihat dari kebijakan new normal ini sendiri, berarti itu emang pure kebijakan dari Jokowi atau ada pihak-pihak sesuatu yang menekankan dia untuk membuat kebijakan new normal gitu? Kalau gue pribadi ya, suatu kebijakan tuh nggak bisa diambil dari diri sendiri gitu. Maksudnya, gue jadi pemerintah nih, gue nggak bisa
menganalisis kayak gue, wah anjir, menurut gue ini harus gini gitu. Enggak, jadi dia harus menyaring apa ya, nyaring apa yang terjadi di isu-isu yang permasalahan yang terjadi di di lingkungannya tuh apa gitu. Makanya di politik tuh diajarin adanya infra dan infrastruktur, adanya tuntutan dan dukungan, jadinya ntar siklusnya muter gitu buat suatu kebijakan itu gitu. Ya menurutku dia pikirin itu sih aspek-aspeknya gitu loh. Makanya terjadi gini. Oke. Terus gue pengen ini nih. Lu kan udah nih, Rik. Nah, gue mau nanya ke Ya. Dam nih. Dam, Hey. menurut lu nih, kan apa sih namanya nih? COVID ini kan merusak apa sih namanya kesehatan dan ekonomi ya. Nah, yang menurut lu itu kita harus lebih mentingin ekonomi atau kesehatan nih kalau misalnya dibuka gitu. Ngerti nggak maksud lu? Ngerti. Kalau menurut gua, mana ya? Kalau misalnya lihat dari lockdown, kita udah hampir berapa sih? Berapa bulan sih? Nggak ini? 3 ya kayaknya. 3 ya? Dari Februari tengah pokoknya, Februari Maret. 3 hari, bro. Iya, kayaknya udah lama gitu loh. Maksudnya Tiga- kayak orang tuh 3 bulan. udah mungkin apa kata istilahnya ya, udah tahu lah. Udah hafal lah soal corona, mungkin udah tersosialisasikan gitu loh. Maksudnya kan banyak orang yang berani speak up ya buat ngasih tahu corona ke semua warga Indonesia gitu kan. Dan ya menurut gua kalau udah mulai masuk pada berapa bulan ini, harusnya orang udah bisa boleh keluar sih. Toh banyak juga orang yang yang susah gitu, yang ekonomi ke bawah, atau kalau kita bisa bilang kalau di Indo itu namanya kaum marginal lah istilahnya lah. Orang yang pekerja harian kan. Ya kan? Ya lanjut. Ya, Kayak tukang parkir, supir ojek gitu. Kan nggak bisa ini juga ya, kalau misalnya nggak kerja gitu kan, kasihan juga anjir. Terus kalau mau lihat BLT, kalau gue lihat BLT sih di dekat rumah gue, dekat Yonip. Nih, ada Yonip tuh dekat daerah sono, BLT masih amburadul tuh loh di kantor pos ya. Kan BLT kan dikasih di kantor pos tuh. Ya, nggak efektif juga gitu loh. Dia ini datanya juga kayaknya. Jadi kalau menurut terus lanjut. Kalau menurut gue udah waktunya sekarang dibuka sih. Orang biar pada kerja sih, asalkan aturan kesehatan ketat aja, protokolnya, biar korban nggak nambah juga. Tuh. Oke. Tanya ini nih, sekarang Bahi nih. Coba lagi main Dota aja. lu nggak usah pakai ketahuan apa? Jelek anjir. Aduh. Ya udah. Tanya apa? Woi, serius woi. Iya, dia denger tuh. Iya, apa? Wis. Alamak. Menurut lu ini new normal ini kita sekarang mengikuti kebijakan herd immunity nggak sih menurut lu itu? Sepertinya dari pandangan gua pemerintah kita sekarang mau menerapkan herd immunity gitu. Yang pengen semua masyarakat harus bisa beradaptasi dengan keberadaan virus itu. Menurut lu gimana, Bah? Oke, jadi menurut gua Iya. apakah apa? Lanjut aja dulu, moderator. Lanjut aja. Jadi menurut gua gimana ya dengan tingkat penyebaran virus corona yang masih belum stabil gitu. Jumlah yang terinfeksi juga masih naik turun. Menurut gua new normal itu enggak naik turun sih. Kalau hari ini rekor baru ya, naiknya 993 tadi gua lihat. Bukan 1000 ya? Enggak, belum, masih 993 hari ini tadi. Berita pas maghrib. Jadi dengan jumlah korban yang masih banyak, menurut gua new normal ini seharusnya belum bisa dilaksanakan gitu, dengan pertimbangan kesehatan juga.
Tapi kita ya harus menghormati keputusan pemerintah lah gitu. Bagaimanapun mereka yang mengurus negeri ini. Dan gue setuju sama Farhan, kegiatan udah bisa dilakukan lah asal protokol kesehatannya dilaksanakan dengan benar. Kayak kemarin di perumahan gue tuh udah mulai ngelaksanain sholat Jumat dengan renggang antar jamaahnya itu 1 meter, tertib gitu. Itu udah oke lah. Mungkin untuk hari Jumat berikutnya bisa diterapkan kembali. Dan untuk kebijakan pemerintah daerah, menurut gue, kita selaku warga Jawa Barat, gue setuju sama Ridwan Kamil bahwa untuk sekolah itu baru akan dibuka pada awal Januari ya. Kalau misal kalian pada ngikutin. Itu emang menurut gue keputusan yang tepat. Karena apa? Kalau kita hitungannya udah sebagai orang dewasa lah, udah mengerti, kita bisa ngerti social distancing gitu. Tapi bagaimana dengan para siswa gitu? SD, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Apalagi gue juga sebagai seorang abang gitu, gue punya 2 adik yang masih lumayan kecil lah dibilang. Dan apa ya, mereka tuh menurut gue nggak bakal ngerti lah dengan social distancing gitu. Jangankan yang masih kecil, yang udah gede-gede aja masih nggak patuh sama peraturan. Ya, pokoknya kebijakan yang membuka sekolah pada awal Januari 2021 nanti itu merupakan salah satu keputusan yang tepat dari pemerintah daerah. Ya udah, itu aja mungkin dari gue. Gue izin masuk dong. Udah lanjut. Soal yang tadi sekolah masuk Januari ya. Kalau gue agak sedikit nggak setuju sih. Maksudnya mungkin bisa ada cara lain anjir untuk apa ya? Cara lain lah untuk meminimalisir sekolah berhenti selama 1 semester. Kalau misalnya sekolah begitu, kan nggak berhenti hitungannya, Ari. Iya. Pembelajaran jarak jauh. Tapi masih lanjut itu. Apa berhenti? Kalau berhenti sih gue nggak setuju. Maksudnya Enggak, lanjut, Rik. Pembelajaran berarti jarak jauh hitungannya. Misalnya gue kelas 1, berarti ntar bisa ada kenaikan kelas naik ke kelas 2 gitu. Iya. Oh, kalau gitu setuju. Kalau nggak ada gitu, nggak setuju sih gue. Kalau misalnya gitu, berarti ada satu generasi yang telat, generasi yang telat lulus gitu. Berarti kayak banyak yang nunda Enggak, gitu. jadi hitungannya sama kayak sekarang aja gitu. Iya, udah. Belajar dari Berarti rumah, nggak jadi. itu dari rumah. Ya pokoknya Nggak kalau jadi. misalkan Gue nggak tahu soalnya. misalkan tergantung kondisi juga. Kalau misalkan total kasus yang ada sekarang semakin meningkat sampai misalkan kita ibaratkan sampai bulan Agustus, September, Oktober gitu ya. Nah, kemungkinan besar bakalan akan diundur lagi sih untuk kuliah tatap muka ya. Tatap muka, bukan jarak jauh. Dijadwalin untuk masuknya bulan Januari 2021 katanya sih. Tapi kalau menurut gue sih dengan belajar jarak jauh kayak gini, gue dapat dua sisi positif dan negatif ya. Yang pertama positifnya itu kan karena kita belajar kan biasanya kan kita konvensional gitu ya, dengan belajar tatap muka gitu, terus datang ke kampus atau kerja kelompok bareng gitu. Jadi kan kita kayak istilahnya nggak tersentuh dengan teknologi, yang mana kan sekarang kan serba teknologi ya. Kayak misalkan kita aja kan, kita kayak gini aja ngobrolin ini kan via Zoom gitu kan, teknologi juga itu. Nah, kalau misalkan negatifnya sih ya menurut gua nggak efektif sih kalau belajar kayak gini, karena menurut gua materi-materinya tuh terlalu baku gitu, maksudnya terlalu textbook gitu, nggak dijelaskan oleh dosen gitu kan. Biasanya kan kita juga kan kalau dapat materi kan pasti kan kita kayak masuk gitu, langsung masuk gitu kan. Kalau misalkan sekarang kan materi masuk di GC, di Google Classroom gitu kan, cuma sekedar masuk doang gitu. Ya bolehlah, nggak apa-apa kalau misalkan video call kayak gini juga lumayan masuk sih, cuma menurut gue tergantung dari dosennya sih penyampaiannya gimana gitu, terlalu dia modern atau gaptek gitu. Udah. Bentar. Torik, lu nyalain dulu itunya, mic-nya biar bisa ngomong. Sorry bos, lagi makan ngunyah-ngunyah lu mau denger. Kirain lu nggak ngerti, Rik.
Gue lagi makan. Dikirain lu ngomong ya. Makan, Pak. Makan gue. Kirain nggak ngerti kan, gue cuma ngomong aja. Yang lain gimana? Ayo yang lain. Si Tarik bisa ditanya nggak Jadi, tuh? kalian lagi bahas tentang herd immunity atau new normal? New normal atau ya sama aja. Tapi menurut lu ada hubungannya nggak sih sama herd New normal. immunity? New normal itu? Lu enggak jir. Sama Enggak. lah. Lu 12, kalau coy. baca herd immunity Herd itu mi- bukan hah? new normal aja. Woi, satu-satu, woi. Jam bentrok, woi. Ya, tapi Gue kan masalahnya dulu ya, gue dulu. Ya udah lu dulu Rik. masalahnya- Dari Tarik. kayak gini loh Tarik. masalahnya. Tarik ya, di Si Tarik dulu, Tarik dulu. Masalahnya nih, yang komunui. mungkin sesuai apa ya, teori memang menurut lu tuh pasti beda. Tapi dalam kenyataannya orang-orang pasti berpikirnya tuh pasti ya herd immunity berarti kan itu adanya lah pemerintah akhirnya membuka lagi kembali sosialisasi keluar rumah atau bla 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 bagaimana gitunya. Dan terus untuk yang new normal semakin membuat masyarakat lagi bahwa oh berarti pemerintah udah ngebuka lagi nih. Kan bagi orang-orang yang belum ngerti kan lu tahu sendiri ya, Liri. Orang-orang yang belum mengerti yang kayak gitu kan mereka pasti berpikir oh berarti pemerintah udah ini udah selesai nih. Bagi orang-orang pedagang pasti langsung pada dagang. Buat orang-orang ibu-ibu terutama pasti langsung pada belanja ke pasar dan sebagainya. Ya kan? Ya menurut gua itu ya 11-12 sih. Gak sesuai sama teori juga. Tergantung dari pemikiran dari orang-orangnya juga. Itulah. Emang menurut lo teorinya gimana sih? Kalau menurut gue ya, new normal tuh buat namatin perekonomian, biar perekonomian gak anjlok. Kalau herd immunity itu buat desain penyakitnya. Kalau yang lu tahu herd immunity itu lu harus bentuk herd immunity itu harus bentuk buat biar dapat herd immunity itu ya harus new normal. Soalnya herd immunity yang gue baca tuh harus 70% orang kena terinfeksi corona itu biar terbentuk imun terhadap corona itu. Jadi kalau nggak salah kalau lu udah kena terinfeksi terus banyak orang di lingkungan yang kena, otomatis imun di dalam tubuh lu tuh ngebentuk pertahanan terhadap itu secara sendirinya gitu. Tapi ada juga Penggunaannya sih berarti yang gimana? udah kena, dia kena lagi. Jadi harus stay at home terus atau bagaimana? Ya nggak gitu. Ya itu kan herd immunity. Menurut gue ini salah di awalnya sih, nggak ada kebijakan yang tegas buat Nah, itu sih. itu mau nyelamatin yang mana, ekonominya apa manusianya anjir. Ini dari dulu tuh masih setengah-setengah. PSBB nggak jelas peraturannya, jadi nggak tahu mau nyelamatin yang mana anjir. Sebenarnya kita kalau mau bandingin negara Vietnam, lu tau kan pada negara Vietnam, Iya. Vietnam Iya. yang katanya Gua ngikutin tuh. apa namanya negara kasusnya tuh dikit ya. Yang mati nggak ada loh. 0 mati. Iya, no Sebenarnya gue nggak tahu sih kebijakannya apa ya. Cuma kalau misalkan gue lihat dari misalkan kita Indonesia dulu deh. Menurut gue kalau misalkan negara kita pemerintahnya bisa menghidupi gitu ya. Kan lu tahu sendiri kan pada kan kalau misalkan negara itu kan harus menolong apa sih yang kaum itu ya apa namanya? Marginal. Yang terlantar kan? Terlantar kan? Marginal. Ada di undang-undang kan ada kan? Negara harus membiayai Negara wajib melindungi warga yang terlantar kan. Ya, menurut gua kalau misalkan dari awal kita udah bisa bantu warga terlantar itu, kita nggak harus hidup new normal sih. Maksud gua kayak begini juga kalau misalkan negara udah ada untuk rakyatnya, ya menurut gua fine-fine aja begini gitu. Jadi nggak usah ada new normal kayak gini aja. Cuma, nah fokusnya itu berarti kita harus hentiin virusnya itu sendiri gitu. penyebarannya. Itu sih. Menghentikan penyebaran kali kan menghentikan virus Virusnya kita belum ketemu. belum nemu vaksin. Vaksin nemuinnya Iya. setahun anjir. Gila lah. Iya makanya. Sampai Gua nyambung 2020. 21. Iya, gue nyambung yang Farik ya, yang Vietnam. Gue sempat baca yang Vietnam tuh jadi dia kalau nggak salah gue lupa tanggal berapa. Jadi misalnya dia Februari satu orang kena, terus dia benar-benar langsung nutup semuanya dari
penerbangan terus bener-bener lockdown. Jadi dia bener-bener penyebarannya tuh ditutup, semuanya di lockdown, terus bandara ditutup, bener-bener nggak ada yang boleh masuk ke Vietnam selama seminggu tuh. Nah, itu Terus tuh yang dia ngelakuin berapa tes gitu. Ya itu. Sedangkan Indonesia, kita udah tahu ada corona masuk Indonesia. Orang Cina dibolehin. Nggak salah di daerah Sumatera Barat apa ya? Yang Padang itu. Oh iya. Wisatawan. Jambi ya. Terus bandara belum ditutup. Ya gimana masa selesai? enggak sih menurut Kalau gue emang ini telat sih, terlambat, kebijakan terlambat. Kayak misalkan nutup bandara kan udah corona, nutup bandara dia sekitar bulan pertengahan Maret ya, mau akhir. Terus yang katanya nutup itu apa jalur mudik telat juga gitu. Ya kata gue sih lambat sih kebijakannya, aksinya lambat Bingung. gitu. Iya Pemerintah bingung tuh dia, bingung. Dia masih bimbang gitu mau antara mau ini lockdown. ya. Mau Kalau lockdown tapi menurut gua, ayo lanjut. Kalau Enggak, menurut lanjut gua aja. ini sih, ini apa? Moderator terakhir. Moderator belum ditanya sama kita. lanjut aja. Ngapain nanya moderator? Lu juga harus Udah lu lanjut menyimpulkan, aja Rin. ngobrol. Kenapa terus kesimpulan. Kalau menurut gua Iyalah. nih ya, pemerintah pusat ini dia terlalu menyepelekan penyakit virus ini dari awal. Kan waktu itu pernah Iya. disinggung sama siapa? Si Anies kalau nggak salah. Ini virus ini bahaya Terawan nih. itu. Bisa nyebar dari kontak manusia ke manusia. Kita harus cepat-cepat nutup sebelum ada yang masuk gitu kan. Tapi disepelekan sama siapa? Menteri Kesehatan apa ya? Terawan. Oh, Sorry nyangga Terawan coy. Ya. Terawan sama ya Oi, Dam panjangin Dam. anjir. Dam limit Dam. Udah limit. Anja, Nah, udah dari udah. belum? Serius? Udah. Iya. Sampai Ya kan Udah, disepelekan lanjut. sama Terawan. Besoknya 2 hari kemudian kok nggak salah. Langsung ada kasus tuh yang di Depok itu loh, Cuk. Iya. Iya tahu. Yang ngomongnya apa? Di Jepang Yang- apa ya ketongan? Iya. Jepang lagi di klub, lagi di bar. Iya. Berarti Terus. Berarti kan pemerintah omong kosong katanya kita udah siap-siap kok di bandara udah kita siapin apa namanya alat tes virus-virus gitu. Tapi tetap aja lolos itu. Iya enggak? Karena inkubasinya lama, kedeteknya lama. Yang menurut Bisa gua, aja yang bisa aja pemerintah kalau siapa dulu nih? yaudah dulu lah. Balik. Kalau menurut gua Udah selesai dulu. kesadaran akan ancaman virus Indonesia itu masih kurang. Fokus ancaman kita tuh masih apa ya, negara dengan negara gitu, bukan Masih internal pokoknya. Apa? Masih internal pokoknya nggak itu dah. Nggak masih fokus sama internal dia. Iya, ancaman yang terlihat oleh negara, tapi yang tidak terlihat ini negara masih dinilai masih menyepelekan menurut gua gitu kan. Nah, tadi Parik mau ngomong apa? Lanjut tuh. Lupa lagi. Yang lain dulu dah, gue lupa dulu. Tapi fokus gue sih bukan di situnya sih, Rit. Fokus gue kenapa setelah udah kan itu kan kasus pertama kan masih dikit kan ya, yang awal-awal yang kata lu Depok. Poin gue ya kenapa setelah udah mulai banyak, misalnya udah 1.000 nih, kenapa dia nggak berani untuk nutup benar-benar lockdown gitu loh? Berarti kan si pemerintah ini benar-benar mentingin ekonominya. Tapi secara gue pribadi sih emang Indonesia belum siap lockdown karena Indonesia persiapan pangannya juga belum siap sih, bakalan benar-benar kececer. Kayak misalnya Jakarta lockdown, berarti kan namanya lockdown semuanya pangan semuanya kan nggak boleh masuk gitu loh. Karena belum siap bakalan chaos gitu. Yang poin gue tuh kenapa pemerintah nggak mempunyai kebijakan yang benar-benar tegas anjir. Benar-benar kalau ya mau A ya A, kalau B ya B, jangan ya setengah-setengah. Yang ini setengah, jadinya nggak jelas anjir maunya gimana. Dari awal sampai sekarang asu. Karena emang negara Indonesia fokusnya banyak sih. Kalau misalkan ngomongin corona doang, misalkan corona nih,
kan udah tahu pasti nyebar antara manusia-manusia, otomatis kan semuanya kan bakalan dibatasin kan, kayak misalkan perekonomian lah, pekerjaan lah, atau misalkan distribusi barang atau apa gitu. Jadi ya negara masih belum apa ya istilahnya. Mungkin pas yang awal-awal diinformasiin kalau ada kasus corona gitu yang sama Jokowi sama Terawan gitu kan, mungkin fokusnya bisa masih dikit lah, masih dikit, ntar aja dikit udah. Taunya kan setelah ada yang kasus dari Jepang nyebar ke 2 orang Depok, 2 orang keluarga ya, satu keluarga itu kan. Jadi kan makin banyak gitu, dari 1 orang itu aja bisa sampai berpuluh ribu sekarang kan. Dan menurut gue emang Indonesia tuh fokusnya masih terlalu apa ya, masih terlalu kepecah kali ya. Nggak ada Jadi fokusnya menurut gua. Iya, yang kepecah maksud gue. Jadi mau lockdown cuma tapi ekonomi gimana gitu. Tapi kalau nggak lockdown virusnya banyak, gitu. Penyebarannya banyak, kasus banyak gitu. Gitu sih. Gitu emang. Udah gue balikin lagi nih. Kan kita udah kayaknya melenceng jauh dari apa sih namanya? Apa Topik tuh? utama. New normal. Ya. Itu masih satu lingkup lah. Iya. Topik utamanya apa ya? New normal ya. New normal. Sama aja New kan, new normal. normal COVID. Oh, ini normal juga. Torik nih, belum tanya gue. Tadi udah ditanya belum sih? New Tadi gue normal. udah jawab, Cok. Udah. Cap. Gue mau tanya lagi nih. Menurut lu new normal tepat gak nih buat menurut lu nih? Aduh, nge-lag, Cok. New- Nge-lag. Gue ulang nih ya. Bajingan dong. Apa? Menurut lu new normal tepat gak nih kalau kita kebijakan pemerintah menerapkan new normal kayak kata menurut gua sih penilaian gua pemerintah terlalu terburu-buru mengikuti perkembangan negara lain. Negara lain kan udah pada buka semua nih membuka peluang kebijakan new normal. Nah, Indonesia menurut gua ngikut-ngikut nih. Kalau menurut lu gimana nih? Apakah udah tepat dilaksanakan di bulan Juni atau Juli nanti gitu? Kalau menurut gua sih, menurut positif pikiran gua ya, new normal ini itu gak semata-mata pemerintah langsung ingin membuka sektor-sektornya. Tapi pemerintah itu kan ingin secara bertahap. Dia ingin dari segi faktor-faktor selain faktor ekonomi, dari segi-segi faktor-faktor yang lainnya juga, dia ingin membuka kembali, kayak pariwisata juga pengen dibuka kembali kan, gara-gara ada sebagian dari negara-negara yang udah selesai. Kalau menurut pikiran negatif gue ini sendiri ya, banyak banget sih. Karena new normal ini sebenarnya pemerintah nggak perlu bilang new normal, orang-orangnya sendiri udah ngelanggar gitu loh. Lo kalau melihat secara di lapangannya sendiri kan, di jalanan gitu, masih banyak orang yang nggak pakai masker lah, masih berbicara deket-deketan, secara ya nggak menjaga jarak sama sekali kan. Dan apa nih? Termasuk new normal gini, biasa secara merata pemerintah itu giatkan gitu loh. Di DIY hari ini bahkan sebelum puasa pun dia itu masih buka, segala macam masih buka, dari segi makanan, terus mungkin dari sektor pariwisata sih agak ada yang tutup juga ya, tapi tetap aja dari segi di wilayah itu masih ada aktivitas-aktivitas normal seperti biasanya, padahal di luar Jogja udah pada langsung tutup semua kan, segala macamnya kayak gitu. Jadi kurang tegasnya aja sih pemerintah sama ada yang dinamakan new normal ini nih, ya maksud gua pencitraan yang dibangun sama pemerintah tuh bahwasanya pemerintah tuh bekerja sedemikian rupa bla 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 blanya, padahal di lapangnya sendiri agak 180 derajat berbanding terbalik gitu ya. Jadi menurut gua lebih nggak setujunya sih, karena lebih gak mateng rencana ini untuk dibuat new normal. Oke. Gitu. Ada yang mau nambahin? Lagiannya Lu malesnya mau ada gini loh. pertanyaan lagi gak? Lagiannya gini coy.
kiblatnya Indonesia itu kan sama pemerintah ini kayak seakan-akan mau dibawa ke Cina nggak sih? Cina yang katanya cuman berapa tuh? 11 minggu ya? Dia lockdown. 1 bulan lah. 1 2 bulan, bulanan 2 kan? bulan. 2 bulan. Apa ya? sih Satu Wuhan? bulan. Wuhan mah 3 bulan. Januari tahu. Wuhan 3 bulan? 2 bulan Gimana tuh? 12 minggu. 12 minggu kan? Ya itulah pokoknya. Nah, segitulah pokoknya. Ya, pemerintah kita tuh ya terburu-buru ya, lu know lah, gara-gara apa. Mereka bilang bahwasanya perekonomian akan aman-aman saja, terjamin segala macamnya dari mulai segi air, listrik dan segala macamnya. Dan ya, lu lihat sendiri sekarang di Pemkot Solo katanya mereka lagi kekurangan dana buat bayar PLN. Lu tau nggak? Hanya gara-gara, iya, hanya gara-gara mereka sibuk ngurusin virus corona ini yang sampai miliaran. Wah, sampai teledor gitu. Iya, ada beritanya kok. Di apa? Situsnya berita banyak. Pemkotnya Solo itu kesusahan buat bayar tagihan. Gila enggak tuh? Dananya semua buat COVID Miliaran. semua, buat perang. Iya, buat COVID semua ya. Menurut gue ya, lu tau lah, agenda setting, propaganda, dan bla bla bla. Siap. Kok lu bisa menilai itu Iya. sebagai agenda setting? Loh, maksud gue gini loh anjir. Gini loh maksudnya. Agenda setting, bukan anjir. Ini kemana sih? Bukan anjir. Framing. Gitu. Framing. Salah. Kenapa Dari lu komunikasi, bisa Rik, bilang ya? itu framing? Iya. Kenapa bisa lu menyatakan itu framing? Wah, di framingin lah sedemikian rupa bahwasanya pemerintah itu sudah baik lah, kami sudah memiliki penjagaan ketat baik dari segi sarana transportasi, dari sarana umumnya juga dan segala macam bla 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 blanya. Dan kami juga sudah menggiatkan bahwa ini kampanye bla 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 blanya. Oke. Kayaknya itu bisa ditambahin sama Ari deh itu. Kayaknya urusan politik itu framing soal framing gitu. Nah, silakan. Udah ahlinya. Gimana? Itu bukannya framing sebenarnya buat nembak. kayak menurut kayak gini nih. Kalau dari pemahaman gue nih ya, framing itu kan buat biar masyarakat tidak panik kalau sebenarnya pemerintah ini punya kekurangan yang nggak bisa ditutupin. Iya, sehingga dia mau menutupi gitu. Kelemahannya masuk dia tuh. ditutupi dengan kelebihan dan gaya-gaya ngomongnya. Menurut lu Nah, itu gimana maksud nih gua. kalau framing menurut lu gitu? Kalau menurut gue ya itulah politik. Karena gue emang diajarin juga begitu. Gimana politik, gimana kita bisa menguasain masyarakat. Maksudnya menguasain orang-orang kita. Kita bisa lihat situasi buat kita bisa tahu buat dapetin hati mereka. Paham gak sih maksud gue? Nama juga elit politik. Nama juga elit politik. Gue di politik emang diajarin kayak gitu. Makanya kita sering-sering ngamatin perilaku orang-orang kayak gimana biar kita menguasai dia. Sebagai contoh misalnya nih, kalau gue temenan sama lu, Rit, lu tuh sukanya diginiin, berarti gue seolah-olah depan gue ngebaikin lu, biar lu simpati sama gue. Intinya gue coba mempelajari kehidupan masyarakat dan kehidupan harus di masyarakat biar gue bisa mempengaruhi lu gitu. Ya emang politik begitu kalau lu pelajarin tuh. Oke. Aduh. Enggak, politik sih banyak gitu semuanya. Semuanya juga ada di Ilkom. Gimana, Rit? Ada tuh. Tapi emang politik begitu. Dapat gak, Rit? New normal, Rit? Tapi New normalnya dapat Gua gak? Tapi bisa aja framing itu buat menjaga kestabilan sih. Kalau dari sisi positifnya gitu loh. Bisa aja pemerintah melakukan itu buat kestabilan sosial atau kestabilan biar nggak ada chaos gitu di Indonesia. Chaos.
Ya, Chaos. nggak kayak kan bisa jadi. Ya kita mesti punya berbagai pendapat sama nggak tahu anjing mau apa. Terus apa lagi? Oke. Rit? Menurut gua new normal ini kayaknya lama-lama menjurus apa ya? Apa sih untuk rancangan pemerintah untuk mencegah adanya chaos gitu. Kayak Ari ngomong gitu kan. Ya bikin kestabilan sih. Entah kestabilan ekonomi, sosial, apapun. Menurut gua. Oke. Lanjut random aja lah. Si Gemblong belum ditanya, woi. Baru masuk. Gemblong masih baru maju. Baru Ada, masuk ada. anjir. Mana sih bentar, poin. Belum. Tapi Si kan Ari. gua belum. Jadi Ada gemblong. suaranya apa mic lu belum nyala woi. Di mute sama dia. Lagi makan juga jangan bilang. Iya. Ri, Udah gua mau lanjut Dong. dan membahi deh dengan pertanyaan yang sama. si Ari udah on mic tuh. Ri, Ayo, Ri. Menurut lu mana, Ri? Menurut lu kebijakan new normal ini udah tepat belum nih pemerintah? Kayaknya kalau menurut gue sih ini pemerintah terlalu udah kecepatan mengambil keputusan ini gitu. Kalau menurut lu gimana gitu, Ri? Silakan. Ini Ya, nanya ke matiin gua. lagi mic-nya. iya nanya ke lu. Kagak nanya ke bapak lu. Udah tahu lu yang muncul. Masih nanya lagi, aduh. Dengan dadar dulu lu mendingan. Nanti aja nanti gue lagi nonton YouTube bro. Nanti aja nanti. Ih, gimana sih? Ya. Ah, skip. Skip. Bah, lu langsung, Bah. Pertanyaan apa? Gue izin ngomong dulu bentar dong. Menurut lu Cuy. Pemerintah Kalau ada tepat yang Sok. bentar dulu Parit anjir. Sok. apa? Kalau ada yang masuk lagi, Woi. mending daripada kita diskusinya nggak lanjut, mending yang masuk ngikut dulu aja untuk next pertanyaan gitu. Daripada setiap ada yang masuk lu tanyain lagi terus kita ngulang lagi gitu. Ya nggak sih? Iya, udah. Iso. Ya, Gak apa-apa, kasih aja pertanyaan gitu. Aduh. Pertanyaan Boleh. selanjutnya gitu. Selanjutnya. Yaudah tuh lu nanya apa tadi? Baik. Bah, tadi pertanyaan sama, Bah. Silakan jawab. Apa? Kayaknya jawaban gue yang sebelumnya udah ngewakilin juga deh, Rit. Gimana sih, Rit? Gimana sih? Lu jangan ngomong pertanyaan sama. Maksudnya, ya lu sebutin dulu lah pertanyaan juga apa walaupun sama. Tahu lu moderator gimana sih? Lupa. Lu mau iniin pertanyaan apa udah mau tarik kesimpulan buat ganti topik selanjutnya? Udah tarik simpulan, Rit. Gimana? Jadi, Ya satu-satu lu tarik simpulan. Menurut lu, Notulensi. pendapat lu gimana ini kalau kebijakan halo? Oi. Woi, Udah denger. lanjut. Halo? Udah masuk ya? Woi. Menurut lu gimana nih upaya pemerintah kan apa sih namanya? Menjalankan kebijakan new normal menurut lu itu gimana menurut lu gitu? Ya lu langsung Apakah simpulin itu aja, Rit. Jawaban gue kan kecepatan udah pas pertanyaan sebelumnya. Oh, lu dijawab lah. Lupa deh gue. Dia Udah. Ini gue nanya Udah nih. anjir. Woi, gini gue nanya. Kayaknya damdam ya. Daripada Damdam new belum normal, ini. Jam 6 udah, Cuk. Udah, lu tinggal narik Gini, kesimpulan. gini, gue Udah, mau nanya nih. Lu tinggal Woi. narik kesimpulan. Dah, Parit. Halo. Ya, Pak Rigo. Woi, gue mau nanya nih. Ada nggak sih menurut lu yang kebijakan yang lebih baik daripada new normal? Halo? Lu Lu nanya tembak lah kesimpulan. siapa dulu anjir. Sok. Kalau lu nembak semuanya ngomong pusing. Bahi. Ya. Satu-satu. Ada nggak kebijakan yang lebih baik daripada new normal? Kebijakan yang lebih baik dari new normal, gue nggak tahu sih ya. Terserah Maksudnya menurut gimana lu. ya? Pandangan pandangan Menurut lu aja. kayaknya menurut gue, kalau kita harusnya sih ngikutin negara-negara yang
sukses melawan virus corona ya kayak Vietnam gitu, sama apa ya, Islandia apa kalau nggak salah. Islandia itu kan negara Korea kecil Utara, gitu. Nggak, itu beda lari. Embak itu mah, Cuk. Tertutup banget itu Islandia mah, tuh nggak negara tahu kecil itu gitu. yang mati berapa. Ini gue lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut. Ya, Islandia kan negara kecil gitu. Penduduknya tuh cuma 300 ribuan. Dia tuh antisipasi banget gitu. Ya kayak, apa ya, dia cuma punya satu bandara internasional. Itu bener-bener ketat gitu keluar masuknya. Dan menurut gua kalau kita sebagai negara yang lebih gede harusnya bisa lebih aware gitu. Menurut gua new normal kurang itulah. Ini mah udah jawaban gue yang tadi lagi baliknya. Udah ngomong aja, terima kasih tuh ngomong doang. Iya sih. Ya pokoknya Main Dota lu. ya ngapain gue jawab lagi balik yang kayak tadi. Kurang tepat lah melihat korban yang naik turun gitu. Menurut gue kalau misal PSBB ya diperpanjang terus, tapi dengan catatan itu lebih ketat gitu. Kita PSBB sih, tapi kayak kalian lihat sebagai warga Kota Bogor dan sekitarnya, Gue warga kota Semarang. Pasar Anyar aja rame banget gitu. Lampung. Nah, benar. Terus. Ya pokoknya harus lebih ketat lah. PSBB diperpanjang dan diperketat lagi pengamanannya, pengawasannya gitu. Kalau perlu diberikan sanksi yang nyata. Kayak yang Jakarta nih, yang Anies yang baru, transisi masa normal, warga yang nggak pakai masker kena denda 2,5. Gue harap yang kayak gitu tuh bener-bener bisa diterapin gitu, agar bener-bener ada yang kena denda dan masyarakat jerak dan nggak ngelakuin itu lagi. Ya udah itu sih paling. Kalau menurut gue ya, kan pendapat Bahi kan dia nggak setuju tuh apa dengan penerapan new life gitu kan. Dia pengennya Normal. PSBB ya new normal. Dia pengennya melanjutkan PSBB terus-menerus gitu. Nah, kalau secara ini kan sosial, apa sih namanya? Kok sosial ya? Dia tuh apa ya? Masyarakat tuh bosen tahu di rumah itu. Lu tahu kan kalau orang-orang kalau gimana kalau orang miskin, Lu mau bilang? Ya lanjut. Orang-orang kurang mampu anjir. Nah, ya orang-orang kurang mampu Perekonomian rendah dengan kondisi rumah yang sempit, kontrakan, terus lu apa tiap hari di rumah gitu, itu kan nggak ini apakah mereka itu nggak suntuk, nggak bosen gitu. Makanya mereka itu keluar gara-gara itu gitu kan. Pemerintah, Berarti warganya juga kalau menurut bebal gua, dong. tado pemerintah udah nggak bisa mencegah mereka lagi. Udah susah lah gitu kan. Males lah itu, warga gue udah pada udah nggak sabaran, ya udah gue buka mendingan gitu. Terus yang kedua ekonomi. Kalau PSBB lanjut, ekonomi hancur tuh. Ya gimana PSBB kayak udah hancur, gimana PSBB? Kayak pedagang kayak gitu yang nggak bisa online gitu kan. Yang pada kudet semua. Mereka mau makan apa dari internet aja nggak bisa gitu, nggak bisa gitu kan. Sebenarnya kan dari kerja lewat internet di rumah sebenarnya bisa gitu, tapi kalau mereka yang tidak berpendidikan gimana gitu, mereka akan nangis dan mereka istilah gue nangis dan mereka akan demo itu ke pemerintah. Nah itu yang bahaya pemerintah tuh gitu, takutnya mereka melakukan anarkis ngelut toko. Menjarah. Banyak tuh pemerintah sebenarnya pengen mencegah semua itu dengan membuka new normal gitu kan, dengan membuka kebijakan new normal gitu. Gitu sih menurut gua. Silakan lanjut lagi. Gue mau nanya, Rit. Gue mau nanya, jadi kan kata lu kan karena masyarakat suntuk nih. Tadi udah bilang kan masyarakat suntuk. Terus pemerintah juga katanya kan kurang untuk kewajibannya. Berarti menurut lu
yang salah itu dari adanya kasus yang merebak ini sampai saat ini kesalahan siapa? Menurut gua bukan nggak ada salah siapa sih, cuman dampak dari virus corona ini merembet gitu ke aspek-aspek lain, sehingga walaupun bisa kita mencegah virus tersebut dengan menahan penularan, tetapi dia kalau gara-gara itu dia kan akan kan gue bilang merembet gitu kan, itu akan memunculkan kasus baru lagi gitu, seperti anarkis gitu kan yang gue bilang itu gitu. Lanjut. Rick, Rick. Siapa lagi? Apa lagi? Ya, kan lu yang buat pertanyaan, terserah lu anjir lu nunjuk Gimana siapa. sih? Ganti moderator. Yang moderator siapa sih, Bro? Gak apa-apa. Ya, apa-apa. gue deh. Oh, udah. Gue jawab deh. Kan apa pertanyaannya tadi? Menurut lu apa new normal udah Enggak. tepat? Apa kebijakan yang lebih Kebijakan tepat apa, gitu? kebijakan apa yang tepat setelah new normal menurut lo? Misalkan lu jadi Gua- pemerintahan, terus lu membuat kebijakan gitu. Enggak, kalau menurut gua pertama mau ngerubah sistem semuanya sih. Semuanya harus satu arahan. Maksudnya semuanya harus satu arahan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus satu arahan. Maksudnya kalau mau PSBB semua, mau lockdown semua, jangan satu ini satu itu. Jadi harus ada satu kepala dulu. Perbaikan sistemnya dulu sih menurut gua satu-satu. Biar enggak tiap daerah tuh punya apa sih namanya? Punya caranya masing-masing gitu. Ya kan memang adanya apa? Desentralisasi anjing. Ya kan memang desentralisasi kan sebenarnya kan bisa daerah bisa ngatur wewenang sendiri, tapi kan udah masalah ini kan nyangkupnya negara, harusnya apa sih bukan pembaruan sih, berubah sistemnya sih, maksudnya semuanya harus satu arahan gitu loh, biar semuanya nurutin, jangan satu daerah PSBB tapi daerah lain enggak, satu daerah lockdown kayak Tegal tapi daerah lain enggak, ya semuanya harus satu kepala gitu, semuanya harus sama semua gitu, jangan Berarti kalau misalkan kepala negaranya atau dari pusatnya itu lambat, berarti untuk daerah-daerah lain harus lambat juga dong? Ya enggak gitu, maksudnya kan ini udah masalah global, harusnya pemerintah pusatnya yang lebih peka gitu loh, ini udah masalah yang urgentnya, udah bukan masalah yang bisa diurusin sama daerah lagi, maksudnya bukan gitu apa, ini urgensinya udah benar-benar urgensi negara gitu, udah keselamatan negara, kenapa nggak langsung pemerintah daerahnya ngatur semuanya benar-benar tertata, biar nggak semua tiap daerah punya itu sendiri. Kalau gitu bisa aja ada kepentingan, misalnya lu dengar kasus di daerah Jawa Timur sama Surabaya nggak sih yang akhir-akhir ini? Ya, dengar. Yang Surabaya di zona hitamin, sebenarnya Surabaya nggak zona hitam, soalnya ada konflik kepentingan antara si Risma sama gubernur Jawa Timur yang cewek, lupa gua, Khofifah ya nggak sih? Ya, Khofifah. Oh. Iya. Jadi Surabaya tuh di web apalah COVID gitu sebenarnya udah bukan daerah zona hitam tapi masih di zona hitamin sama di gubernur Jawa Timur. Jadi kan yang kita ketahui kan si Risma kan PDIP. Sedangkan Jawa Timur tuh basisnya NU atau hijau, nggak usah gue sebutin hijau itu. Ya PKB gitu ya, itu yang kayak gitu, yang konflik kepentingan si kecil gitu, yang buat jadi nggak jelas itu, malah kepentingan pribadi malah mengorbanin kepentingan bersama gitu, kepentingan masyarakat. Kenapa nggak pemerintah, kalau gue jadi presiden misalnya ya, gue ya semuanya gue kumpulin, pemerintah daerah per provinsi dulu, baru per tingkat kota kabupaten, buat satu terobosan atau gerakan yang benar-benar sama semuanya serentak. Mau lockdown ya udah lockdown seminggu, kita nyari antisipasinya gimana gitu, daripada kayak gini gak jelas itu arahnya mau kemana. Pemerintah Jawa Barat mau gini, pemerintah Jakarta mau gini,
Jadi kayak nggak terstruktur gitu loh negara kita tuh. Kalau gue pribadi. Terus soal nanya tadi yang kata lu, kalau ini sebenarnya tuh salah pemerintah apa salah masyarakat sih? Ini kembali lagi sih sebenarnya pemerintah juga belum bisa buat suatu kebijakan yang benar-benar bisa menangkal itu. Jadi makanya masyarakat ngeyel. Terus masyarakat juga belum ngerti, edukasinya kurang gitu. Jadi masyarakatnya juga membantah pemerintah. Sebenarnya ini efek dari kemarin sih yang pemilu itu sih. Jadi orang tuh terlalu apa ya namanya, ekstrim banget kalau udah Fanatik. suka sama satu, fanatik banget kalau udah yang cebong sama kampret itu anjir. Sampai sekarang Jadi, ya. Adrun. Aduh, baterai gue udah buzzer itu tuh Gimana ya? gas tuh aja kan. Makanya gitu sih. Nah ya jadinya misalnya yang ini ngomong ini selalu dianggap salah. Ya nggak sih anjir. Sejak 2014 itu 2012 ya? 2014 nih. Jadi aneh gimana. Makanya ya lu gak bisa salahin pemerintah juga, gak bisa salahin masyarakat juga sih kalau kayak gini. Makanya itu perlu perbaruan sistem menurut gua sama. Misalnya memang lu dan harus berani beresiko. Kalau gue lebih setuju kita lockdown 2 minggu, bener-bener lockdown, gak boleh kemana-mana. Terus lihat hasilnya, evaluasi. Kalau misalnya berhasil, kita punya cara lain. Kalau gagal ya kita punya cara lain. Gitu dong menurut lu. Lagi ya. Rit, Hai. Rit, woi. Nah, Lu nggak mau nanya? Cesi nanya lu kan? Lu mau nanya lagi? Nanya yang belum. Ntar lagi nih, gue bingung nanya. Selain new normal, sebenarnya gue juga bingung sih nih. Kan yang lain belum itu. Tanyain satu-satu. Nah, Dam, gimana Dam? Menurut lu Dam? Apa? Nanti itu langkah apa yang sebenarnya harus dilakuin pemerintah? Kalau misalnya jadi pemerintah biar ini kelar betul. Tidak tepat kan ini normal atau untungnya kelar? Kalau gue lihat apa ya, complicated gitu loh masalahnya loh. Kayak yang lu udah bilang sebelumnya gitu kan, ada beda kepentingan politik, ada ya karena beda warna, ada karena beda pemilu gitu loh. Semua orang jadi apa ya, berbentrokan kali ya. Mungkin karena efek virus ini yang tiba-tiba datang, orang jadi shock mungkin atau gimana. Terus mereka malah memilih buat save my ass gitu loh. Menyelamatkan diri sendiri gitu loh. Nyelamatin diri sendiri sama kelompok dia aja gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya harus dibenahi dari sini sih komunikasi sih. Komunikasi ini antar pemerintah. Kayak misalnya kan kata lo sebelumnya kan apa daerah yang satu lockdown satu enggak gitu loh. Itu kan kayak nggak ada instruksi khusus gitu loh dari pusat gitu loh. Kalau mau di ini sebenarnya harus kita revolusi ini dari bagian komunikasi IT gitu buat ngirim pelaporan juga sih. Mungkin karena shock gitu karena virus ini datang, pemerintah kita yang sistem komunikasinya masih benar-benar apa ya, benar-benar kentang lah istilahnya lah. Siap, langsung jeder gitu, udah kacau, crumble. Akhirnya nimbulin kayak gitu. Gua ngerinya apa? Kayak gini lama-lama jatuh ke chaos juga loh. Gua ngeri kayak tragedi 98 loh. Kalau lama-kelamaan kayak gini. Ini udah kayak bukan urusan pemerintah lagi ini mah. Udah harus urusan kita sih. Udah harus kembali lagi ke warga negara. Udah harus bikin kayak apa ya, kesadaran diri lah. Bikin mungkin bukan new normal kali ya. Mungkin new life, hidup baru gitu.
dimana semua orang sadar gitu loh sama bahaya virus ini juga. Terus gimana kita bisa nyikapinnya juga kan, misalkan kayak gitu kan, orang yang kena corona kan katanya kebanyakan yang meninggal itu yang punya apa sih namanya, penyakit Iya. bawaan ya. Hmm. Ya gitu. Kita harus lebih sadar lah gitu sama kesehatan gitu loh. Sama tingkat kesehatan kita gitu loh. Kayak gimana sih? Lu tahu lah orang Indonesia lah yang pas awal-awal muncul lah yang bilang kita kebal virus. Akhirnya tumbang juga. Sekarang mulai tumbang dikit-dikit gitu loh. Anjir, gak jelas. Antivirusnya kurang. Kalau menurut gue gitu lah pokoknya mah. Kesadaran warga negara bikin new life. Biar pemerintahnya juga nggak pusing mikirin kita gitu loh. Sebenarnya pemerintah stuck gini tuh karena ngeliatin kita yang kayak begini. Aneh aja gitu ngeliatin kelakuan warga negaranya, jadi dia bingung sendiri tuh nggak lo? Kalau gue di posisi dia, gue bingung sih. Apa? Di lockdown hancur ekonomi, di PSBB masih ngelanggar, di herd immunity melanggar HAM, wah pusing. Nggak ada kebijakan, chaos. Gitu. Kalau menurut gue sih nambah damdam. Kalau menurut gue nih, pemerintah yang harusnya lebih represif sih. Kalau gue sih lebih setuju pemerintah melakukan tindakan represif dengan apa ya, mengirimkan dengan apa ya, mengirimkan itu ikut campur militer dan polisi kalau menurut gue. Seperti Vietnam, dia kan negara komunis kan. Secara politik. Enggak lebih. Ya lanjut. Kalau secara politik dia keras gitu, dia pernyataan pendapat siapa sih masyarakat nggak peduli gitu, dia maunya lu semua harus ngikutin gua. Nah itu kan berarti udah tegas banget tuh, penggerakan rakyat dikontrol sama dia, mobilisasi massa juga dikontrol sama dia juga gitu pemerintah. Nah seharusnya kalau menurut gua pemerintah ngambil tindakan represif dan pemerintah daerah yang bandel ini nih diambil alih aja nih dengan apa sih, perpu atau apa gitu, perpu undang-undang darurat itu loh. Ambil aja itu biar apa ya, ngikutin satu perintahnya dia. Kalau mau lockdown udah sebulan lagi. Kalau mau buka, tapi harus dibantu dengan polisi lah, minimal polisi lah, jangan tentara deh. Polisi lah yang melakukan itu. Tapi keras gitu. Wanjai. Tindakannya keras. Terserah, keras dibilang HAM. Tampar gitu kalau keras dibilang HAM. Keras dibilang HAM. Ya, gak usah peduli sama HAM. Dan gak penting ya, Cok. Udah kayak diktator ngomong gitu loh. Record nih ya gue nih. Waduh, mampus gue nih. Diktator ya. Ke report lo. Gue report lo. Besok hilang lu, Rit. Gak mungkin hilang. Gue kan ini sih, pendukung tindakan represif. Anjing. Yang hilangnya orang-orang yang menindak represif. Waduh. Jadi gak mungkin hilang. Gue didukung. Wadan. Ya nih, kesimpulan apa masih lanjut? Ganti topik gitu, habis simpulan ganti topik gitu. Pada masih lama nggak? Baterainya habis, bayi. Baterai udah habis baterai loh. Dia ngecas dulu kan. Gue ini sambil ngecas. Kamu juga. Coba tanya Bahi. Bisa online lagi nggak dia? Lu Rit, aja kesimpulan, yang pakai PC. Coba. Rit, kesimpulan, Rit. Taruh dulu, Bahi dulu bentar. Kok di si Ari, kok si Ari ada dua? Ari siapa ini? Ada laptop. Ari Sukma lah, Cok. Laptop si Ari. Ya. Buset. Double bocahnya. Anjir. Lu. Lanjut nggak? Dia kayak tadi ngecas HP sih. Nggak bisa. Si Arisma itu nggak itu.
menghilang bocahnya yang nonton YouTube. New normal. Gimana? Mau pada lanjut? Lanjut lah. Boleh lanjut. Kalau mau lanjut, mau ganti topik atau enggak? Kayaknya udah semua ini normal. Udah. Udah mentok. Normal kayaknya udah. Gak paham gue Udah. normal juga. Ya udah, coba read Kebijakan kesimpulan, bimbang. read. Kesimpulan. Sok. Kesimpulan yang bisa kita. Satu len. Sok. Syukurin. Kesimpulan yang bisa ditarik tuh pendapat di sini tuh beda-beda ya, dari segi dia bisa menerima kebijakan new normal dari pemerintah atau enggak gitu. Kebanyakan sih menurut gua nih mayoritas kebanyakan menolak. Kok kesimpulan menurut lu sih? Hah? Tahu sih. Enggak. Kok Menurut kesimpulan kalian, tapi maksud gua. menurut lu? Oh. Menurut kalian, anjir. Menurut kalian. Menurut diskusi inilah anjir. Ganti-ganti menurut kalian. Mayoritas yang kita ngomong di sini menolak kebijakan tersebut gitu, karena dinilai terburu-buru, padahal masih banyak kasus terdeteksi kena virus corona gitu kan. Terus daripada itu, apa sih yang kebijakan diambil selain ini nih? Menurut mereka ada yang gue lupa ngomong apa sih. Moderatornya. Lupa sendiri dia. Moderatornya error aja. Padahal serius didengerin loh. Mayoritas udah record nih. Aduh. mayoritas menolak new normal, dan upaya apa ya, langkah apa yang tepat gitu kan? Menurut kalian itu ada yang bilang pemerintah pusat terutama harus lebih tegas mengambil alih semua kebijakan yang ada gitu. Mau dengan menelurkan peraturan sehingga terkendali semua gitu. Terus sebenarnya kita juga nggak bisa berdamai nih sama virus corona. Sebenarnya kurang tepat untuk bilang berdamai dengan virus corona. Lebih tepatnya itu kita harus mau hidup berdampingan dengan mereka. Begitu. Sekian, terima kasih.